أفلا يتدبرون القرآن. Untuk sambutan yang selanjutnya perwakilan dari Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Anu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa ala kulli hal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang agung maha suci Allah, dengan rahmatnya, dengan modal yang telah diterima yaitu iman, sehingga membawa kita semua di pertempatan ini dengan dalam kondisi selamat, sehat, walafiat, dan semoga naungan perlindungan juga tercurahkan hingga selesai acara dan sampai kita pulang kembali ke pertempatan masing-masing. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Cucuran rahmat dan sholawat juga tercurahkan kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, dan semoga juga kepada kita semua yang hadir di pertempatan ini termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, yang kami sampaikan pertama, alhamdulillah sampai saat ini pengajian yang berlangsung di Jalur Dapok tetap terlaksana, baik dari malam Jumatnya, malam Sabtunya, dan malam Minggu sebagai puncak yang kadang 2 minggu sekali itu ada diatur. Karena ada selang-seling minggu itu ada acara membuat tirakat atau sesi tanya jawab, atau ada yang ingin menyampaikan unek-unek atau permasalahan, kita semua diberi kesempatan. Bahkan setiap ikhwan pun terkadang digilir untuk memberikan segerobak pasir atau bahasanya apa, setatur sirih. Ya kadang mau nggak mau dipaksa kan, akhirnya pada cerita. Alhamdulillah mereka menceritakan ya, pengalaman pribadinya masing-masing ketika mengikuti pengajian ini, atau dari awal ketika dibaiat atau sebelum, apa-apa saja yang sudah ditemukan, dialami, keyakinan-keyakinan yang kadang naik turun, penuh godaan, cobaan, ujian, bahkan nyata-nyatanya kadang yang waras dianggap gelo, gitu. Atau sebaliknya gitu, yang gelo memang dianggap gelo. Salah satu yang jadi menariknya itu adalah setiap apapun tertulis di dalam ajaran ini itu luar biasa, nggak habis-habisnya
dikaji. Kadang kita merasa sudah begitu dalam kajiannya, tapi ternyata ada yang lebih dalam lagi. Dan semuanya itu sejalan dengan Al-Quran dan Hadis. Mungkin kalau secara keilmuan mendalami atau mengkaji Al-Quran itu mumetnya luar biasa. Makanya luar biasanya para pendahulu kita, para guru-guru kita, para orang tua batin kita, yang kadang menjadi catatan penting bagi saya cetak tebal, saya garis bawahin, fontnya itu dibesarin, bahwa seorang guru atau dikatakan mursyid ini nggak mau dibilang guru, pengennya dianggap menjadi orang tua batin. Karena di wujud seorang bapak itu ada anak induk, anak didik yang ada di dalam dada. Ya, diri-diri kita semua, baik yang udah berjumpa maupun nggak berjumpa. Jadi walaupun nggak ada tuh kasih sayangnya seakan-akan nyata. Makanya nggak usah jauh-jauh kita merasa cinta kepada Rasulullah, pada wujud yang benar-benar hadir, kita berhadapan, bertemu, berjumpa. Itu bagaimana kita mempertahankan rasa kasih sayangnya, rasa belas kasihnya. Seorang bapak juga ada indung yang dilambangkan di perut. Kalau bagi perempuan, bagi ibu-ibu, para akhwat itu merasakan melahirkan, mengandung. Silakan tanya pengorbanannya, perjuangannya. Seorang bapak tuh kayak begitu. Jadi, apakah ada yang ngaku menjadi guru tapi nggak mau jadi orang tua batin? Nah, boleh ini tiba-tiba gue jadi guru. Ini logo YPKI, kotaknya itu sama sisi persegi 4. Jadi kalau kita lihat dari kanan, panjangnya sama. Dari sebelah kiri ini panjangnya sama, dari atas sama. Maknanya apa? Kalau memang kita saudara selahir, sebatin, apa yang ada di pikiran kita, di hati kita harus satu. Itulah rasa tunggal. Benar enggak? Gambaran wujud nyatanya Ka'bah. Yang udah pernah ke Mekah, silakan ditanya. Bentuknya kalau dari sisi kotak, kalau 3 dimensi disebut kubus, karena ada volume, ada isi. Tapi logo kita udah 3 dimensi, 2 dimensi. Maka kalau setiap sudutnya ini bisa hilang, copot. Itu dia jadi lingkaran, bulat. Ampura ya. Jadi kalau udah nggak ada sudutnya bulat. Satu. Nggak ada ujung. Apakah itu yang diharapkan oleh seorang sosok figur Bapak Pak Buron kepada para anak didiknya? YPPAI, tengah-tengahnya P. P-nya di sini apa? Pembina, Yayasan Pengkajian Pembina. Pembinanya siapa? Diri kita pribadi masing-masing. Jadi yang dikaji itu diri kita pribadi masing-masing yang bakal kelak menjadi seorang pembina. Kan itu harapan guru kita, ingin menciptakan 1000 yoyo. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Akhlak Islam, akhlak dari sang pembina itu agar bisa menyelamatkan. Islam itu ujungnya selamat.
Maka janganlah engkau mati sebelum muslim, sebelum selamat. Akhir yang baik, husnul khotimah, bukan nanti. Alhamdulillah dari rumah kita ke sini bisa selamat, berarti sudah husnul khotimah. Akhir yang baik kita karena sudah sampai di tujuan. Betul. Sederhananya seperti itu. Makanya perihal berbersih hati itu saya belajarnya sama toilet, kamar mandi. Orang menganggap kamar mandi sekarang itu menjadi tempat yang menjijikan, tempat kotor. Tapi betapa mulianya dia menerima kotoran kita. Karena satu-satunya tempat yang aman untuk bisa bertelanjang diri, sebagaimana lagunya Ebit G.Ade, kita harus telanjang dan benar-benar bersih, mandi pakai sabun, sampoan. Makanya tadi saya bilang ke Kang Iis, hapunten, saya boleh nggak ada permohonan kamar mandinya disediakan sabun dan sampo. Jadi para tamu yang hadir itu nggak pusing. Ketika masuk kamar mandi, pengen mandi, ada sabunnya, ada sampo-nya. Sudah terfasilitasi. Karena perkataan tadi Pak Edi apa Ustadz bilang seorang ketua umum itu harus bisa memfasilitasi dalam organisasi. Itu hal yang sepele dan sederhana. Memang bisa, bahwa masing-masing bisa. Tapi kan ini yayasan, wadah tempat kita mengkaji diri kita sendiri agar kita bisa berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, yang selamat Islam. Berarti wadahnya dong yang depan, wadahnya yang pertama. Ya wadah kita juga diri pribadi masing-masing. Datang ke sini membawa wadah dalam keadaan isi atau kosong, bersih atau kotor. Saya nggak ceramah, saya nggak bisa ceramah. Saya kalau di Jakarta tuh guyonan aja. Saya sih nggak bisa ngaji. Kalau mau ngaji di sini, kalau nggak sini berarti nggak ngaji. Itu gue silahkan bingung artinya. Makanya bener kata Kang Fahmi, Jakarta mah ngeliatkan, bikin pusing. Dan yang paling ekstrimnya itu kita harus belajar kepada iblis dan reng-rengannya, terutama setan. Apa yang kita pelajarin? Sifatnya, agar kita bisa waspada. Para pembina di Jakarta mengingatkan, Syaiton itu dari As-Sayyid dan Satona. As-Sayyid itu sakit hati lantaran terluka. Asal muasal iblis terluka karena disuruh sujud sama Kanjeng Nabi Adam, hingga punya dendam karena bakal dijerumuskan ke dalam neraka. Saya nggak akan berhenti-hentinya menggoda keturunan Adam agar nemenin saya di neraka. Yang harus dipelajari bukan sosoknya yang belegedek, nggak tahu, goib mah urusan Gusti Allah. Tapi alhamdulillah bagi yang sudah bertemu dengan iblis dan reng-rengannya, saya mau belum. Amit-amit, nggak perlu ngalamin. Yang penting tahu sifatnya aja agar bisa waspada. Eling, Satona itu jauh dari syukur. Jadi orang yang sakit hatinya pasti jauh dari syukur.
Kurang hebatnya apa iblis ilmunya? Tapi dia nggak bersyukur. Dan diri saya ada seperti itu. Sederhananya, orang yang sakit dan jauh dari syukur akan berhenti ngaji. Akan berhenti melihat dirinya sendiri. Akan berhenti bersilaturahmi. Gak mau ketemu orang juga malas. Aing malah lebih luhur. Dia itu siapa sih? Baru kemarin sore saya juga mohon hampura, saya nggak kenal satu-satunya nama-namanya hampura, tapi seberapa hafal mukanya, insya Allah. Terus terang, baca apapun itu perihal bab piagam guru, subhanallah. Saya agak kecewa nggak ketemu Pak Guru, tapi dikasih lintasan-lintasannya itu. Perjuangannya beliau ketika ngangkat batu, ketika ngangkat beras, ketika menghadapi orang yang berusaha menyakiti dirinya dengan kasih sayang belas asih. Mikirin anak didiknya dari hati dan perut, mikirin ekonominya, anak didiknya susah apa enggak, bisa makan apa enggak. Dari beliau yang kaya raya sampai bless ke bawah. Allah, saya sanggup seperti itu. Boro-boro. Makanya saya kemarin baca ada kisah. Kisahnya sepele. Ketika perang, sahabat Nabi Usama itu berjumpa dengan musuh. Tapi musuhnya udah bersahadat. Tapi dia yakin bersahadatnya dia itu bohong, penuh dengan kepalsuan karena ingin menyelamatkan dirinya, ditebaslah dia, dibunuh. Tapi Rasulullah teriak, ya Usama, apa yang kau lakukan? Apakah kau membunuh dia? Apakah kau tidak mendengar dia mengucapkan la ilaha illallah? Aku mendengar ya Rasul, tapi dia berbohong. Rasulullah mengulangi lagi pertanyaan itu. Di penutupnya dibilang apa? Rasulullah berkata, ya Usama, kewajiban kita itu apa yang terlihat? Perihal hati Gusti Allah. Berarti kita nggak bisa menilai isi batin masing-masing orang. Walaupun dikesahkan sama Gusti Allah tahu, pura-pura nggak tahu. Bapak guru ngajarin gitu nggak sih? Kalau ngajarin berarti sesuai sama hadis kandung Nabi. Sesuai. Kan ada cara yang lebih elegan untuk menegur seseorang. Saya tertarik di sini ketika Waedi Wejang, nangis saya. Seakan-akan beliau memarahi saya, tapi gak langsung. Waedi, almarhum, semoga Allah juga senantiasa merahmati beliau. Amin. Itu semua sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya yang namanya membersihkan diri itu nggak gampang diucapin. Bisa aja ngomong bersih, yang penting bersih hati. Tapi belakangan itu, zaman sekarang mah beda sama zaman Bapak. Ada rasa syukur nggak di situ? Jadi Gusti Allahnya Bapak yang dibilang dari, karena bukan harapan Bapak itu nggak seperti itu. Yang saya yakinin, seyakin-yakinnya, agar kita asap dina tangkal, bisa dewasa, tahu oh iya ini salah saya, oh iya saya bersalah, nuhun Gusti. Setelah nuhun, ada nggak langkah kita untuk kepada sesama hidup bertabayun, mau mendahului memohon maaf? Makanya saya sangat senang sekali di sini masih ada silaturahmi tangan ketemu tangan.
Itu hadisnya ada. Ketika berlama-lama tuh dengan tangan, berapa banyak malaikat mendoakan, memaafkan, ya Allah ampuni dia. Ini mah ketika silaturahmi ketawa. Yang penting bisa buka tutup, bohong. Berarti melawan hadis Kanjeng Nabi. Sama aja nginjek. Silaturahmi ketawa. Kalau ketawanya ada rasa kasih sayang nggak apa-apa. Di Jakarta tuh sering kayak Teletubbies pelukan. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf lahir batin, abang-abangku semua, kakak-kakak itu semua, ikhwan wal akhwat, para sesepuh, para ustadz, para guru, maafkan saya yang masih muda ini jadi agak menggebu-gebu gitu. Saya mohon maaf lahir batin. Karena orang itu tergantung siapa yang ngebina. Yang binanya suka gebrak-gebrak, orang itu gebrak-gebrak. Mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin. Benar-benar mohon maaf lahir batin. Astagfirullah. Asli, mohon maaf lahir batin. Jadi mohon maaf lahir batin para ikhwan wal akhwat. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jamuannya kepada YPPAI Pusat Garut, dan alhamdulillah juga dikasih logo YPPAI karena di majelis kami juga belum ada logo YPPAI, barusan dikasih sama Mas Edi, boleh dibawa. Alhamdulillah, terima kasih, izin Kang Iis logonya dibawa ke Jakarta. Demikianlah, mohon maaf lahir batin kalau kepanjangan. Billahi taufiq wal hidayah. Sambutan perwakilan dari Jakarta.